Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azhari, NPM 17170510170. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas atau pengganti tugas, yaitu di mata kuliah Bioinformatika. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Pak Favorizen. Nah, jadi di dalam tugas ini itu saya harus menjelaskan 5 poin, yaitu protein sequence dan fungsinya dalam sel, lalu proses terbentuknya sequence protein, dan yang ketiga itu struktur sequence protein, dan yang keempat itu metode-metode dalam menganalisis sequence protein, dan yang kelima itu tentang toolsnya dan database dalam menganalisis protein. Jadi sebelum saya memulai slide selanjutnya, terlebih dahulu saya ingin memohon maaf apabila dalam video ini terdapat suara-suara bising karena ada tetangga saya yang menggunakan sound system untuk mendengarkan sebuah musik. Baiklah. Pertama, saya akan membahas mengenai apa itu sequence protein. Jadi, terlebih dahulu kita harus tahu dulu ya, protein itu apa, gitu kan. Nah, jadi protein itu merupakan salah satu dari kelas nitrogen organik senyawa yang memiliki molekul besar terdiri dari satu atau lebih rantai panjang asam amino dan merupakan bagian penting dari semua organisme hidup. Artinya ada pada semua makhluk hidup ya, yang hidup lah intinya, yang tetap bisa hidup atau bernapas lah ya. Jadi ini juga sebagai struktural komponen jaringan tubuh seperti otot, rambut, dan lain-lain ya. Ini juga sebagai enzim dan antibodi. Artinya semua yang hidup membutuhkan protein. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu sequence. Nah, sequence itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggrisnya sequence dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah urutan ya. Jadi kalau dalam bioinformatika itu dia ini kayak urutan-urutan tertentu gitu. Jadi sequence itu urutan tertentu di mana hal-hal terkait mengikuti satu sama lain. Artinya ya, jika ada A maka ada B gitu ya. Artinya saling berketerkaitan. Jadi saling mengikuti gitu ya. Nah, dia juga itu mungkin kita akan berpikir mengenai ini adalah suatu rangkaian. Nah, itu juga mungkin tepat gitu kan. Gerakan atau item terkait yang mengikuti satu sama lain dalam urutan tertentu. Benar yang tadi ya, artinya saling berketerkaitan satu sama lainnya. Baiklah, next. Nah, di sini kita akan membahas pengertiannya ya. Protein sequence dan fungsinya dalam sel. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu itu proteinnya dulu ya. Untuk protein sequence ini dia ternyata mempunyai nama lain atau sequencing peptida ya. Dia itu merupakan proses praktis untuk menentukan urutan asam amino dari semua atau sebagian protein atau peptida. Ini juga mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi protein atau mengkarakterisasi, memodifikasi pasca translasi. Artinya
yang tadi, sequence itu tadi itu adalah proses dari urutan dari asam amino tadi atau susunan dari asam amino yang isinya itu merupakan sebagian ya. Jadi dia itu atau sebagian dari proteinnya. Ini nih yang mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi protein dan juga mengkarakterisasi, memodifikasi pasca translasi. Biasanya sequencing parsial protein ini memberikan informasi yang cukup gitu ya, antara satu atau lebih dari sequence-nya. Untuk mengidentifikasinya itu dengan referensi ke database sequence protein yang diturunkan dari terjemahan konseptual game. Nah, dari protein sequence ini mungkin nanti saya akan jelaskan ya mengenai metode-metodenya. Ini adalah beberapa cuplikan dari metodenya. Yang pertama itu mungkin ada nanti namanya dua metode ya. Ini metode utama ya yang mungkin sering kali digunakan. Yang pertama itu spektrometri massa dan yang kedua itu degradasi Ednan. Ini nih dia menggunakan sekuensator protein. Dan metode spektrometri massa ini nih kayak yang biasa paling banyak digunakan oleh sequencing untuk sequencing ya dan identifikasi protein. Tetapi degradasi Ednan ini menjadi alat yang berharga untuk mengkarakterisasi N-terminus proteinnya. Nah, ini kita akan membahas mengenai fungsi dalam selnya ya. Mungkin kita akan mengupas di mana fungsi protein dalam sel. Yang pertama itu sebagai enzim. Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik yang disebut enzim. Artinya hampir semua ya reaksi biologis dalam tubuh kita atau dalam makhluk hidup ini itu dibantu oleh senyawa makromolekul yang disebut enzim tadi ya. Karena fungsinya dalam sel ini pun dia sebagai enzim. Artinya dari reaksi yang sangat sederhana ini ya, dia itu mempunyai reaksi transportasi karbon dioksida sampai yang sangat rumit seperti replikasi kromosom. Nah, yang kedua di sini ada alat ya, sebagai alat pengangkut dan penyimpanan. Artinya fungsi protein itu pun sebagai alat pengangkut ya, karena banyak molekul dengan massa molekul serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya, hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Dan yang ketiga itu pengatur pergerakan, di mana ya protein ini nih merupakan suatu komponen utama daging ya. Gerakan otot ini terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. Selanjutnya itu penunjang mekanis. Kekuatan ya, sama daya tahan robek ketika kulit robek gitu ya, atau tulang gitu ya, itu mungkin disebabkan adanya kolagen. Nah, jadi suatu protein ini berbentuk bulat ya, bulat, panjang, dan mudah membentuk serabut ya. Selanjutnya itu pertahanan tubuh atau imunisasi ya. Jadi protein juga fungsinya yaitu sebagai pertahanan tubuh. Biasanya ini dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya kayak virus, bakteri, dan sel-sel asing lain.
Nah, selanjutnya itu sebagai media perambatan impuls syaraf. Nah, mengapa demikian ya kan? Karena protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor. Di mana misalnya rhodopsin itu suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Dan yang terakhir itu adalah pengendalian pertumbuhan. Artinya fungsinya sebagai pengendali, fungsi dari protein itu sebagai pengendali pertumbuhan. Nah, jadi protein ini bekerja sebagai reseptor dalam bakteri ya. Jadi dia dalam bakteri itu dia sebagai reseptor yang dapat mempengaruhi fungsi bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan. Oke, untuk selanjutnya. Di sini kita akan menjelaskan mengenai kegunaan dari sequence protein itu ya. Mengapa kok diperlukan ya namanya sequence protein? Yang pertama itu untuk menentukan komposisi asam amino. Jadi untuk mengetahui asam amino, komposisi dari asam amino itu dibutuhkanlah namanya sequence protein. Yang kedua itu seringkali biasanya diinginkan untuk mengetahui sebuah komposisi asam amino dari protein sebelumnya. Dan juga ini untuk menemukan urutan yang dipesan sebagai pengetahuan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penemuan kesalahan dalam proses pengurutan atau membedakan antara hasil yang belum jelas ya, ambiguitas yang belum jelas. Nah, dan juga itu di situ ada selanjutnya itu pengetahuan tentang frekuensi amino tertentu asam yang digunakan untuk memilih proses yang akan digunakan untuk pencernaan protein. Nih ya, disincorporation itu biasa kayak dari tingkat rendahnya dari asam amino ya. Asam amino yang non standar, misalnya itu kayak nurleusin gitu, menjadi protein yang dapat ditentukan juga. Dan ini ada metode umum yang sering disebut sebagai amino analisis asam untuk menentukan asam aminonya ya. Misal kayak hidrolisis, ini ya di bawahnya ada hidrolisis sejumlah protein yang diketahui ke dalam protein asam amino penyusun gitu kan. Terus pisahkan dan ukur asam amino itu di beberapa cara. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini ada metode analisis sequence protein. Nah, jadi metode itu adalah suatu cara ya. Jadi ini adalah cara-cara dari analisis sequence protein. Nah, yang saya tahu atau saya cari tahu itu hanya ya ada 3 metode sequencing gitu. Yang pertama itu yang di awal tadi yaitu degradasi Edman. Nah, itu N degradasi Edman, N itu degradasi Edman, yaitu pengurutan terminal. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua itu C terminal sequencing. Ini. Dan yang ketiga itu namanya ada prediksi dari urutan DNA. Oke, next. Nah, ini ada N degradasi Edman atau pengurutan terminal. Pertama itu ada pemurnian protein. Pemurnian protein dia itu jadi pertama-tama degradasi Edman itu kita harus melakukan yang namanya pemurnian dari protein. Jadi protein ini dimurnikan terlebih dahulu. Yang kedua itu ada denaturasi protein ya. Denaturasi protein. Yang ketiga itu ada pencernaan
protein. Dan yang keempat itu ada namanya pelabelan protein atau pelabelan ya N-terminal. Dan yang keempat itu di situ ada yang kelima ya. Yang kelima itu ada pemisahan asam amino berlabel dengan kromatografi. Dan yang selanjutnya itu ada namanya deteksi melalui spektrometri massa. Dan yang terakhir itu adalah analisis data. Nah, jadi ya, untuk yang kedua tadi itu denaturasi. Denaturasi itu kayak proses ya. Proses di mana protein atau asam dari nukleat. Asam nukleat ini kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal atau senyawa ya, seperti kayak asam atau basa. Oke, next. Ini yang kedua ya, C-terminal sequencing. Nah, C-terminal ini juga biasa dikenal karboksil terminus, C-terminal tel atau C-terminal N atau COOH terminus. Ini nih kayak ujung rantai dari asam amino, diakhiri dengan gugus karboksil bebas atau C-COOH. Nah, itu ada ininya gambaran di mana di situ ada C terminal yang di mana tadi ada COOH dan tadi ya, dia itu juga diakhiri ya kayak dari ujung rantai, pokoknya ujung rantai asam aminonya yang diakhiri dengan karboksil bebas. Nah, ini karboksil tadi ya. Nah, ini ini. Oke, ini karboksil bebas nih, yang ini namanya karboksil bebasnya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada prediksi. Metode yang berikutnya ini prediksi dari urutan DNA. Ini kayak peningkatan ya, peningkatan cepat sequence dan protein yang tersedia untuk umum struktur, berarti bahwa peningkatan jumlah informasi dapat diperoleh untuk setiap urutan protein melalui keterkaitannya dengan orang lain. Nah, jika suatu protein homolog dapat ditemukan dan disejajarkan, maka konten informasi di setiap posisi di profil penyelarasan jauh lebih besar dari pada anggota keluarga manapun, dan struktur apapun atau algoritma prediksi fungsional harus menggunakan kolektif ini atau kolektif ya. Jadi ya, kayak informasi profil jenis ini sangat sensitif dengan kualitas beberapa keselarasan, dan homolog jauh hanya boleh dimasukkan dalam perataan jika dapat disejajarkan dari kepercayaannya. Nah, ini ada struktur sequence protein ya, yang dimana tadi merupakan dari asam amino tadi yang diurutkan dari yang terkecil, hingga yang terbesar. Jadi asam amino tadi itu diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini ada terbentuknya sequence protein. Jadi pertama, dia itu metode sequencing protein, yang lain itu memanfaatkan spektrometri massa yang mampu mengukur massa peptida dengan tepat. Yang kedua, protein yang hendak di sequencing ini dipotong-potong secara enzimatik maupun kimia
menjadi peptida. Jadi peptida ini nih yang kemudian dianalisis menggunakan spektrometri massa. Nah, dalam proses spektrometri massa ini, peptida tersebut itu dipecah secara ionisasi. Misalnya, dengan bantuan laser pada metode metric assisted laser, Desor point atau ionization time of flight atau spektrometri atau ionasi desorpsi laser dengan bantuan metrik. Nah, yang selanjutnya itu kemudian ion-ion dari residu yang dihasilkan dibentuk masanya. Jadi kayak pada metode peptida massa. Jadi penyidik jarian ya. Data masuk melalui fragmen peptida tersebut itu dianalisis secara bioinformatika dengan rujukan basis data besar nukleat untuk menentukan sequence protein asalnya. Jadi secara statistika berdasarkan data asam nukleat basis data tersebut. Selain itu, sequence protein juga dapat ditentukan langsung dengan spektrometri massa pada metode tandem mass spectrometry. Saya akan jelaskan lagi ya. Artinya ya, dari yang pertama tadi, sequence protein itu merupakan urutan ya, urutan dari kelas nitrogen organik senyawa yang memiliki molekul besar. Jadi dia kayak suatu urutan yang memiliki molekul. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.